Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga sahabat selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua, kali ini di program Inspirasiku. Baik sahabat, dalam program ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dipelajari dari Bang Hak di kesempatan sore hari ini yaitu mengikuti passion atau mendobrak passion. Nah, mungkin sahabat sudah sering mendengar ya apa itu kata passion. Jadi passion dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu artinya gairah. Nah, setiap orang memiliki gairahnya masing-masing, kecenderungan masing-masing terhadap suatu hal ya, yang akan mempengaruhi caranya dalam memilih dan mengambil keputusan, termasuk bagaimana memilih untuk mengambil suatu hal dijadikan rutinitas, kemudian memilih pekerjaan, memilih lingkungan pergaulan, dan lain-lain. Nah, tapi tidak sedikit orang sahabatku khususnya dalam mencari pekerjaan yang ternyata peluang yang ditemui itu tidak sesuai passion yang dimiliki, sementara keadaan mengharuskan dia untuk segera mengambil peluang apapun yang ada sahabat. Nah, sehingga dalam bekerja atau menjalani rutinitas, mau tidak mau dia harus meredam gejolak dalam perasaannya yang tidak nyaman dengan rutinitas pekerjaannya. Jadi dia harus bergelut dengan rasa tidak nyaman itu sambil terus menjalani rutinitas pekerjaannya. Nah, setiap menemui hal-hal semacam itu, apakah harus segera mencari peluang lain yang sesuai passion atau menjadikan apapun peluang yang ada sebagai tantangan untuk membentuk diri atau upgrade diri, sehingga artinya kita akan mendobrak passion yang ada atau bahkan membangun passion yang baru. Nah, ini yang akan kita pelajari, apakah harus mencari peluang yang sesuai passion atau kita lanjut saja, kita dobrak passion kita sambil membentuk passion yang baru. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut dari guru kita, motivator kita, yaitu Bang Hak, di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat, kami informasikan untuk Anda yang saat ini sedang menyimak program Inspirasiku, Anda juga bisa menyimak melalui audio streaming di website kami, yaitu www.radiokuonline.com, www.radioku.com, atau www.buyayahya.org. Dan untuk sahabat yang sedang online di Facebook, jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Kemudian untuk sahabatku yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan melalui audio frekuensi yang ada di beberapa kota. Di antaranya ada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, kita langsung saja menyapa guru kita yang sudah hadir bersama Hakim di sini di studio Radioku untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah mengikuti passion atau mendobrak passion. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita faham akan semua yang sudah kita pelajari, dan semoga hati kita dilapangkan hingga kita bisa
melihat begitu banyak kemudahan di balik setiap kesulitan yang kita Amin. hadapi. Amin. Dan semoga semua yang kita sudah lalui menjadi kebaikan tidak hanya di dunia tapi hingga sampai ke akhirat kelak. Amin. Baik, temanya menarik Kang Hakim. Bagaimana ketika kita memiliki passion, tapi sebagian besar banyak orang melakukan sesuatu dan bukan pada passionnya. Ya. Nah, kita akan bahas. Sebetulnya passion ini yuk kita garis bawahi dulu secara harfiah, secara makna, arti bahasa memang hanya sebatas gairah. Iya, Bang. Tapi kita definisikan dalam detailnya. Passion itu yang pertama Kang Hakim, Baik. itu kita melakukan sesuatu yang kita senangi, ya, Baik. kita sukai di situ. Yang kedua, kita bisa berbuat yang terbaik, gitu. Sudah senang, tentunya ya hasilnya pasti kita bisa berbuat yang terbaik. Ya. Yang ketiga, itu kita punya nilai akhirnya. Karena kita berbuat yang terbaik, akhirnya punya nilai. Hasilnya bagus, pasti punya nilai. Kitanya juga dihargai karena nilai gitu. Baik. Jadi disenangi, kedua hasilnya terbaik, dan ketiga nilai, punya nilai. Baik. Dan yang keempat Kang Hakim, itu akhirnya kita dibutuhkan orang lain gitu. Passion itu karena kita dibutuhkan orang lain, kita merasa dihargai, kita merasa diperlukan, kita merasa dibutuhkan. Itu ada gairah untuk melakukan. Jadi ada 4 faktor kita menyebutnya sebagai passion. Yang pertama kita menyenangi pekerjaan itu. Yang kedua kita menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya. Yang ketiga akhirnya kita punya nilai hasilnya ataupun diri kita. Dan yang keempat dibutuhkan oleh orang lain karena kita punya sesuatu yang memang orang lain butuhkan. Tetapi yang perlu harus Abang sampaikan bahwa passion itu tidak berarti nyaman, ya. Baik. Karena orang yang nyaman itu ya bisa jadi kenyamanan membunuh kita gitu. Kenyamanan tidak meningkatkan kualitas. Iya, Bang. Passion itu justru ketika kita menghadapi sesuatu tantangan. Yang di situ ada ketertarikan. Ya. Orang naik ke puncak gunung terjal. Passionnya di situ kira-kira menyenangkan atau tidak? Kan merepotkan ya. Iya, Bang. Gantungan, resikonya tinggi, melelahkan. Tetapi ya di situ passion gitu. Menyenangkannya tuh cuman beresiko gitu. Jadi belum tentu nyaman. Nyaman itu kan gampang, mudah, enak gitu ya. Iya, yang kita sebut nyaman gitu. Kalau pekerjaan yang gampang-gampang deh Bang, jangan yang susah-susah misalnya. Oh, passion tidak demikian. Passion tidak sama dengan nyaman. Passion itu adalah ketika dia merasa tertantang untuk melakukan. Dan dia punya gairah untuk melakukan itu, punya semangat, punya ambisi, punya target-target yang jelas gitu. Bisa jadi orang menganggapnya sesuatu yang dikerjakan itu kegilaan gitu. Tetapi ya itu tadi passion. Orang balap motor resikonya tinggi, meliuk-liuk di tikungan sampai miring-miring gitu. Itu passion gitu. Dan ya dia menikmati prosesnya. Ya, dan bukan berarti itu dilakukan dengan nyaman. Tidak, dia perlu perhitungan. Penuh dengan kematangan dalam setiap tikungannya, gasnya, cara-caranya, itu prediksinya sangat-sangat detail. Jadi kegairahan itu ketika kita secara profesional melakukannya, kita ahli di bidangnya, dan kemudian orang menghargai karya kita. Sehingga passionnya orang lain butuh tuh. Jadi ada kesenangan kita ketika melakukan itu. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi di mana karena kebutuhan, ya, kebutuhan menafkahi keluarga, tapi kemudian dapat pekerjaan nggak passionnya, gitu. Ini gimana ya Bang? Nggak passion. Nah, harusnya yang pertama Kang Hakim, coba cari alasan mengapa Anda harus menerima pekerjaan itu. Jadi pertama itu abaikan tentang passion kita. Karena kita butuh pekerjaan untuk menafkahi keluarga, maka hilangkan ego kita untuk segera untuk hanya mengatakan passion. Tapi ini bukan passion saya. Kalau Anda hanya mencari passion Anda, mungkin nggak ketemu lagi peluangnya. Tadi kata Kak Hakim bilang begitu kan, peluangnya hanya ada ini. Yuk cari alasan mengapa Anda harus melakukannya. Baik Bang, kalau gitu saya mau melakukan ini karena saya menafkahi keluarga, karena saya mencari rezeki yang halal, dan hanya ini Bang cara yang halal. Ya sudah, passionnya berarti Anda ingin menafkahi keluarga. Passionnya ada di situ tuh, gairahnya ada di situ. Dan semua orang yang menafkahi keluarga
tidak semuanya nyaman gitu. Nggak semuanya nyaman, berliku-liku. Banting tulang peras keringat itu bukan perkara mudah, Kang Hakim. Passionnya bukan pada pekerjaannya, tapi passionnya adalah ingin menafkahi keluarga. Sehingga hilang rasa ego, lalu dia mencoba untuk tumbuh dan belajar. Yang kedua tuh, dia tumbuh dan belajar. Bisa jadi dia melakukan hal-hal baru. Yang hal baru itu nggak sesuai. Bukan karena sulit sebetulnya, Kang Hakim, tapi karena belum terbiasa saja. Jadi kalau dia sudah terbiasa, maka nanti hal yang sulit juga jadi mudah. Sulit itu kan bukan karena sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, karena kita belum biasa saja. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ya tidak ada yang sulit gitu. Jadi pertama, kalau kita menemukan hal-hal yang mungkin kita menganggap bukan passion kita, coba yuk cari mengapa kita harus melakukan pekerjaan itu. Ada alasan kita harus menerima itu. Lalu bersiap berkorbanlah untuk orang-orang yang kita cintai. Di situ passion kita. Yang kedua, siap tumbuh dan belajar. Yang ketiga tadi, kita akan tumbuh kebiasaan-kebiasaan baru. Kita tumbuh dalam lingkungan yang baru. Kita akan mendapatkan sesuatu yang hasilnya mungkin kita bisa rayakan dari hal-hal kecil. Oh, ternyata saya bisa gitu. Jadi jangan targetnya langsung wah kayak orang sudah profesional, udah hebat-hebat Bang, kan saya belum. Ya jangan begitu. Hal-hal yang paling mudah, yang paling bisa Anda lakukan lalu rayakan. Di situ ada gairah, dopamin namanya. Dopamin itu apa ya? Rasa senang, rasa di mana ketika kita merasa berharga. Oh, saya berhasil, meskipun hal yang mudah. Jangan lakukan yang sulit, nanti kecewa. Tuh kan Bang nggak bisa, tuh kan Bang nggak bisa. Jangan yang besar-besar dulu, yang mudah-mudah dulu, supaya dopaminnya muncul, gairahnya muncul, rasa bergairah juga muncul, dan merasa bahwa dirinya berharga juga ada. Jadi yuk kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi bagaimana ketika kondisinya kita menerima tantangan baru bukan perkara mudah tuh Kang Hakim. Jadi banyak orang yang ketika menghadapi tantangan baru lebih baik dia lari. Kenapa? Karena tadi dia bilang itu bukan passion saya, itu bukan bidang saya. Tetapi ketahuilah bahwa orang-orang yang hebat adalah mereka yang bisa mengalahkan rasa takutnya. Bahkan dia bisa menaklukkan tantangan-tantangan yang menurutnya sebelumnya adalah tidak mungkin. Jadi passion bukan passion, temukan alasan mengapa Anda harus melakukan itu. Ketika Anda menemukan alasannya, maka passionnya adalah tadi siap berkorban untuk orang-orang yang Anda cintai terlebih dahulu. Itu dia. Baik Abang, terima kasih atas pemaparan tema di segmen awal ini. Jadi sahabat, kita sudah ketemu poinnya ya untuk segmen ini, bahwa kita harus mencari alasan kenapa harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita senangi, tapi itu adalah peluang yang kita temukan. Sehingga nanti di situ kita akan tumbuh dan belajar banyak hal dari apa yang harus kita jalani. Dan mungkin kalau kita mencari informasi atau mungkin mencari kisah-kisah inspirasi dari orang yang sudah sukses, ternyata banyak di antara mereka yang sebenarnya pada mulanya itu bukan bidang yang mereka senangi, Bang. Iya, betul. Tapi keadaan memaksa mereka harus melakukan itu. Betul. Dan ternyata berhasil. Iya, betul sekali. Kita bisa belajar dari situ bahwa ternyata passion itu bukan jaminan berhasil. Bahkan sesuatu yang tidak kita senangi pada akhirnya mungkin bisa saja menghantarkan kita pada kenyamanan, Bang. Iya, dan hati-hati, kenyamanan itulah kemudian bisa mengurangi kualitas kita. Iya. Ya nyamannya tidur lah, ngapain kerja kan gitu ya. Iya, hati-hati gitu. Kerja kan tidak enak gitu. Iya Bang, baik. Jadi nyamannya jangan sampai membuat kita istilahnya lengah atau mungkin membuat kita terlena ya. Jadi tetap harus waspada dan harus terus bertumbuh dari apa yang kita kerjakan. Baik Abang, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema di kesempatan sore hari ini setelah jeda nanti. Untuk sahabatku, tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming, yang menyimak melalui live video streaming di Facebook, atau yang sedang mendengarkan melalui Radioku Network ya. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan yaitu mengikuti passion atau mendobrak passion. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan kembali pembahasan tema yang belum selesai disampaikan. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini PR-nya adalah ketika kita melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang sepertinya bukan passion kita, tantangan utamanya adalah bagaimana kita menerima tantangan-tantangan baru, pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan pada saat itu, gitu ya. Lalu kita merasa bahwa wah ini sulit, ini akhirnya memutuskan ini bukan passion. Padahal kalau kita mau melakukannya dengan pelan-pelan gitu ya, maka mungkin bisa jadi karena kita tidak paham saja, maka kemudian akhirnya kita melihat itu sesuatu yang menyulitkan. Jadi langkahnya adalah lakukan dari hal yang paling mudah. Ada satu permainan Rubik namanya, Rubik 3x3 yang banyak warnanya tuh Kang Hakim, yang merah, kuning, biru gitu kan. Iya, lalu disamakan ke 6 sisinya. Itu bukan perkara yang mudah sebetulnya. Tapi ketika kita belajar bisa, dan ada kesenangan, ada kegairahan untuk melakukan terus-menerus gitu. Ternyata itu kan ada rumus-rumusnya gitu, dan dimulai dari hal-hal yang mudah. Ternyata mudah. Sulit itu bagi orang yang tidak tahu saja gitu. Jadi perasaannya kok bisa ya, segitu banyak warnanya kok jadi sama semua, kok hebat ya. Bukan hebat, Anda tidak tahu caranya saja. Ada gitu. rumusnya, Bang. Ada rumus-rumusnya. Dan ternyata rumusnya tuh dimulai dari hal yang paling mudah, bukan dari hal-hal yang menyulitkan. Semua orang bisa lakukan, bahkan anak-anak bisa gitu. Kenapa? Karena memang dari hal yang paling mudah itulah lalu ada cara-caranya gitu, sehingga kelihatannya sulit bagi orang lain, tapi ketika orang tahu rumusnya, tahu caranya, tahu metodenya, maka bisa mudah melakukannya. Jadi itu ketika kita menerima tantangan baru, mulai dari hal yang paling mudah. Itu. Yang kedua, kalau menemui kesulitan bagaimana, Bang? Berhenti sejenak, jangan dipaksa. Gitu. Satu kesempatan Abang juga belajar akuntansi biaya, itu menyulitkan Kang Hakim. Pusing, Bang. Pusing, ruwet. Ini angkanya dari mana? Ini kok ketemu ini dari mana? Ini, aduh pusing. Dan Abang tutup, udah nggak usah dibaca lagi. 10 menit, 20 menit ada perasaan penasaran tuh. Penasaran, dibuka lagi, nggak ngerti lagi, tutup lagi, nggak apa-apa. Gitu. 1 jam penasaran, buka lagi, dibaca berulang-ulang masih belum paham, tutup lagi, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi jangan dipaksa ketika kita menemui kesulitan. Nanti yang ada putus asa. Ya sudah, kalau nggak bisa tutup. Tapi nanti ada muncul penasaran, dari mana ya gitu. Ya akhirnya begitu berulang-ulang, itu buku yang nyerah, bukan Abang yang nyerah tuh. Bukunya yang nyerah. Ada kelibatan angka. Oh, dari sini ternyata. Oh, begini ternyata. Ada rasa menarik di situ tuh. Begitu menemukan pengetahuan, ada rasa bahagia. Kebahagiaan itu ketika kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak bahagia. Imam Al-Ghazali juga mengatakan begitu. Memahami sesuatu itu ada rasa senang, ada rasa bahagia. Sampai orang bilang yes gitu kan. Jadi munculnya bahagia ketika kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Besok mau ujian, kita sudah tahu nih, ilmunya sudah banyak, sudah paham, kan tenang, ada rasa nyaman. Tenang gitu. Bagi orang yang tidak tahu dan belum belajar, kan gelisah gitu. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya orang mengetahui sesuatu bisa bahagia. Jadi ketika kita melakukan hal yang mudah, fase berikutnya begitu menemui kesulitan, tutup dulu, berhenti sejenak, tinggalkan dulu, abaikan, lalu ada penasaran, lakukan lagi, ulangi lagi. Nggak bisa lagi, Bang, berhenti dulu sejenak. Jangan dipaksa tuh, ulangi lagi begitu setiap 1 jam berikutnya atau kapan waktunya, sehingga pengulangan, repetition ini adalah ibu dari keahlian. Repetition is mother of skill.
Pengulangan adalah induk dari keahlian. Keahlian. Orang yang ahli itu bukan karena dia hebat melakukan tiba-tiba, tapi karena dia mengulang-ulang, akhirnya dia menjadi ahli. Jadi berhenti sejenak ketika Anda tidak bisa melakukannya. Setelah itu, Kang Hakim, yang ketiga nih, ada upaya di mana ketika kita mau mengulangi lagi, kembali kepada hal yang paling mudah, gitu. Jadi jangan mengulanginya dari yang paling sulit. Mulai lagi dari yang paling mudah. Sebentar, kemarin tuh saya sudah mulai dari sini. Jadi mengulanginya tuh dari mulai yang hal yang mudah lagi. Dari sini tuh kan di sini ini mentok. Diulang lagi mentok. Udah berhenti dulu sejenak. Ya, ada penasaran muncul lagi, ulangi lagi. Penasaran muncul lagi, ulangi lagi. Sampai dari hal yang mudah ketemu sumber-sumbernya nanti. Itu dijamin. Kenapa? Karena otak kita tuh karena belum terbiasa saja. Ya, sehingga kalau otak itu sudah terbiasa, maka sama seperti saya tanya ke Hakim, 2 ditambah 4 berapa? 6. Cepat. Itu nggak perlu otak sadar. Itu yang menjawab adalah otak di bawah sadar. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau 623 dikali 96 berapa? Harus pakai kalkulator, Bang. Otak kita belum pernah menjawab itu gitu. Jadi itu nggak nyaman tuh, harus pakai kalkulator. Jadi kita itu membentuk kebiasaan sampai kebiasaan itu berada di alam bawah sadar. Nah, sehingga tidak perlu lagi kerja otak sadar. Itu namanya refleks gitu. Nah, orang-orang yang ketika mau melakukan hal tantangan-tantangan baru, itu otaknya tuh belum menyimpan memori itu, Kang Hakim. Sehingga berat. Ada critical thinking yang dia menolak kebiasaannya, menolak hal-hal yang sudah dia tuh belum pernah lakukan. Sama kayak orang belajar pencak, jurus pertama, jurus kedua belum dilakukan, itu nggak enak ditontonnya, nggak enak ngelihatnya. Kamu mukul kok begitu, kamu nangkis jelek banget. Tapi kalau sudah diulang, 10.000 jam latihan gitu, 10.000 jam latihan dia sudah lalui, indah jadinya, bagus. Wah, bisa begitu ya gitu. Jadi keahlian itu memang dibentuk berulang-ulang. Jadi jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan-tantangan baru, lalu kita berhenti dan tidak mau mengulangi lagi. Mulailah hal yang mudah, yang paling bisa kita lakukan. Begitu mengalami hal yang sulit, jangan dipaksa, berhenti dulu hingga muncul rasa penasaran. Nah, dari penasaran itu mulai lagi gitu. Dari sudah mulai lagi kita bisa membandingkan perkembangannya dari yang sebelumnya. Sehingga tantangan-tantangan ini seperti anak tangga, Kang Hakim. Naik memang agak sulit gitu. Kalau sudah kita bisa penuhi, landai datar. Datar tuh sudah membiasa. Gitu. Kemudian menemukan lagi tantangan lagi, naik lagi gitu. Ada sulitnya ya hal yang wajar. Gak apa-apa kalau nggak bisa turun lagi. Naik lagi kalau nggak bisa turun lagi. Nanti lama-lama naik turun kan ahli. Begitu sudah sampai kepada puncaknya, datar lagi, sudah membiasa, naik lagi. Memang begitulah proses kehidupan. Jadi bertumbuhnya kualitas seperti itu. Jadi kalau kita memang belum menemukan passionnya, lalu kita menemukan hal-hal yang memang sepertinya kita sulit, ada tantangan-tantangan baru, mulailah dari yang paling bisa kita lakukan, insya Allah. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku, belajar bersama Bang Hak di program Inspirasiku dengan tema mengikuti passion atau mendobrak passion. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami ingatkan untuk sahabatku semua bahwa nanti di segmen keempat dan kelima kami akan berikan kesempatan jika di antara sahabatku ada yang ingin bertanya, ya silakan bisa menyampaikan pertanyaan Anda via telepon dengan menghubungi nomor 085 284 700 147, atau silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di postingan terbaru Facebook Radio Kota Cirebon, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp kami yaitu 081 321 461 079. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua, tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar di segmen ketiga ini dengan menuntaskan pembahasan tema kita, yaitu
mengikuti passion atau mendobrak passion. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menuntaskan pembahasan tema ini, dan kami ingatkan nanti di segmen keempat Anda, sahabatku, bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak ya. Jadi silakan bisa bersiap-siap dengan alat komunikasi Anda, dengan handphone Anda untuk menghubungi nomor telepon kami, atau dengan WhatsApp ya untuk bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Hak terlebih dahulu. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini banyak juga orang kesalahannya memahami passion itu saya bisanya ini Bang, titik. Nah, itu yang salah gitu ya. Baik. Kalau saya hanya bisanya ini, maka menunggu orang yang butuh apa yang saya bisa. Kalau saya tidak bisa memenuhi orang lain, maka ya sudah, itu bukan passion saya, misalnya gitu ya. Nah, yang demikian seharusnya menutup pintu-pintu rezeki yang sebetulnya peluangnya juga banyak. Jadi membatasi diri. Membatasi diri, betul Kang Hakim. Jadi sebetulnya kita buka saja, passionnya itu sebetulnya ingin menolong orang lain. Passionnya itu. Baik. Ingin menolong orang lain. Perkara saya nggak bisa, saya mungkin punya kenalan yang bisa. Gitu. Bang, punya mobil nggak? Mau beli mobil? Iya. Iya, kemudian jangan bilang, aduh saya nggak jualan mobil. Jangan begitulah. Kita bilang, sebentar ya, saya punya temen, saya referensikan. Itu namanya karena passionnya adalah ingin menolong, maka kita bisa lakukan apapun di dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Karena tidak hanya berpatokan di dalam pekerjaan yang kita bisa saja gitu. Aduh susah nih, bantu aku dong. Wah, apalagi saya nggak ngerti. Nah, jangan begitu. Oh, sebentar, saya punya teman yang ngerti masalah ini. Karena passionnya adalah membantu sesama, maka yang ada adalah wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong. Jadi passionnya tuh begini, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk saling membantu, maka beri aku kemampuan untuk bisa, paling tidak di diri kami, di diri hamba, untuk bisa melakukan. Jika tidak bisa, ya Allah, ketemukan aku dengan orang-orang yang mampu. Gitu. Karena tidak mungkin aku bisa semuanya, mustahil gitu. Sangat-sangat tidak mungkin. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin saya tidak bisa dan orang lain yang bisa. Tapi kalau passionnya adalah ingin membantu, ingin melayani, maka tidak hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi ketika ada peluang, masuk. Kemudian ini bisa nggak? Sebentar Pak, saya punya orang yang bisa gitu. Walaupun saya nggak ngerti, saya bisa Pak lakukan. Tapi pekerjaan desain begini begitu, Anda bisa desain? Oh, kalau saya nggak bisa Pak, tapi teman saya bisa. Ahli dia Pak, jagoan. Nanti saya minta dia yang desain. Pokoknya pekerjaan Bapak beres. Kan gitu. Yang penting pekerjaannya beres. Jangan kemudian, aduh Pak, mohon maaf saya nggak bisa. Nolak lagi. Karena bukan passion saya Bang. Betul, bukan passion Anda. Tapi kalau Anda ingin membantu orang lain, ingin saling wa ta'awanu 'ala bir, kepada kebaikan, hasilnya pasti watakwa gitu. Kebaikan itu akan menghasilkan takwa. Sesuatu yang baik akan mendorong kepada kebaikan yang lain, yang menunjukkan akhirnya orang itu bersyukur. Wah, terima kasih sudah dibantu. Alhamdulillahnya muncul. Wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan, dan jangan saling bantu-membantu dalam keburukan sehingga terjadi permusuhan. Jadi kalau aduh nggak bisa, aduh nggak ini, aduh, yang ada kan, wah kamu kerjaan nggak bisa, ini nggak bisa. Udah ngapain kamu kerja di sini? Kan jadinya ribut, jadinya permusuhan gitu. Jadi saya menyarankan, passion bukan berarti hanya berpatokan kepada apa yang kita bisa. Tapi yuk kita coba passionnya adalah mengikuti perintah Allah nih. Kalau Allah perintahkan kita saling bantu-membantu, ya sudah, tugas kita membantu. Kalau kita nggak bisa, ada orang lain yang bisa kok, nggak ada masalah. Tapi kesenangan kita melayani, kesenangan kita memberikan bantuan, itu passionnya gitu. Kesenangan kita menafkahi orang yang kita cintai, itu passionnya. Soal kita tidak bisa, nanti Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Jadi kalau begitu nanti passionnya tidak hanya mengukur kepada kapasitas diri. Kalau hanya mengukur kapasitas diri, kapasitas kita sangat terbatas. Nggak mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Gitu. Misalnya Kang Hakim dikasih pekerjaan, Kang Hakim nih lakukan desain ini tambah dengan ini ya, kan belum tentu bisa. Tapi sebentar Bang, saya punya kenalan yang bisa. Kan bisa, yang penting pekerjaan selesai. Karena tujuannya ingin membantu orang lain supaya dalam pekerjaannya bisa dikerjakan dengan lebih baik. Jadi passion jangan dianggap itu ada di dalam diri, keahlian dalam bentuk skill. Karena passion itu sebetulnya soft skill.
bukan hard Baik. skill. Mm-mm. Kalau hard skill, kemampuan mengetik, kemampuan dalam mengolah data, menggunakan Excel, menggunakan Word, itu adalah hard skill. Ya. Tapi soft skill adalah putus asaan. Itu adalah passion. Keberanian untuk melakukan, itu adalah passion. Terus melakukan meskipun gak bisa, itu passion. Jadi bukan hard skill, tapi Baik. soft skill. Soft skill. Dan Baik. soft skill tidak ada ukurannya, Kang Hakim. Nggak ada ukurannya. Kalau hard skill itu bisa diuji. Ya. Coba dilakukan ini bisa nggak, ada ujiannya. Tapi kalau soft skill, kejujuran misalnya, gimana ujiannya? Ini ujian kejujuran ya, tolong dibuka lembarnya gimana? Kalau dibikin soal ya pasti baik semua kan? Iya. Kalau soal pertanyaan, Anda menemukan Iya. uang di jalan, apakah Anda mengembalikan atau menyimpan? Ya mengembalikan, kan gitu ya. Tapi prakteknya Prakteknya mungkin beda. mungkin berbeda gitu. Jadi soft skill nggak bisa diuji gitu. Hanya hard skill yang bisa diuji. Dan passion itu adalah soft skill. Dan itu dibutuhkan dalam tempaan kita melalui proses dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, di dalam berumah tangga, berteman dan berkarir semua ada passion di situ, kegairahan di mana selama kita ingin saling membantu, ingin saling menolong, maka kita akan disenangi, kita akan diterima di situ gitu. Nah, hingga pada goalnya Kang Hakim, kita akan membentuk kebiasaan baru dari tujuan yang pertama, hasilnya bahwa saya ingin disenangi, saya ingin bermanfaat bagi orang lain, saya ingin diterima, maka saya harus berperilaku baik, tidak menolak ketika orang lain mengalami kesulitan. Bukan berarti saya yang bisa, tapi saya mencoba untuk membantu melalui orang-orang yang saya kenal dan mungkin dia bisa. Meskipun saya nggak bisa, tapi paling tidak saya memberikan saran dan dukungan, paling tidak begitu. Sehingga ketika dia punya tujuan seperti itu, maka dia akan berprosesnya mulai mau mendengarkan, berprosesnya dia mau menerima segala kemungkinan, tidak menutup diri. Cara berpikirnya juga berkembang. Tidak semua apa yang ada dalam pandangan dia saja. Sulit mungkin menurut pandangan kita gitu. Itu kan nggak bisa, itu kan nggak bisa. Ya menurut kamu gitu. Bagi yang tidak bisa, bagi yang bisa itu semudah saja gitu. Jadi mulai mengembangkan cara berpikir kita hingga nanti menjadi identitas. Gitu. Identitas itu bahwa saya pengen membantu, saya suka menolong, saya akan memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, kalau sudah identitas itu muncul, maka gairahnya Kang Hakim adalah dia akan menjadi pelayan. Kalau jadi pelayan, saya jamin rezekinya besar. Jadi jangan menganggap jadi pelayan itu kecil rezekinya ya. Ya misalnya Anda butuh apa? Butuh ini saya punya, saya layani Anda. Anda perlu ini, baik saya layani Anda. Kalau seluruh dunia gitu kita bisa melayani kebutuhan orang lain, wah ya kaya raya. Iya kan? Iya, Bang. Kita kaya raya kalau bisa melayani kebutuhan orang banyak. Jadi passionnya itu adalah mau melayani, mau membantu, mau menyenangkan, mau berbuat yang terbaik. Baik. Sehingga dari passion itu nanti berproses. Internal kita butuh proses tuh, tidak menyerah, mencari solusi alternatifnya bagaimana, kemudian banyak akal di situ tuh, kemudian cerdik kita menemukan solusi-solusi yang mungkin kita tidak bisa menemukan awal solusinya, tapi kemudian kita menemukan hal-hal baru, dan disitulah passion gairahnya muncul, sehingga passion itu bukan tentang apa yang bisa kita kerjakan, tetapi seberapa kita bersemangat untuk menyenangkan kebermanfaatan diri kita kepada orang lain. Insya Allah. Baik. Baik Bang, terima kasih atas pemaparan atau pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Sudah tuntas sahabatku ya pembahasan tema ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan sahabatku bisa bersiap-siap dengan handphonenya untuk nanti bisa menghubungi nomor telepon kami di nomor 085284700147, atau yang ingin bertanya di WhatsApp silakan segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami, yaitu 081321461079. Berikutnya untuk Anda sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan pertanyaannya segera disampaikan ya melalui kolom komentar di postingan terbaru Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali. Untuk sahabatku semua, pastikan tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati.
Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak, dan kali ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya sahabatku. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Bang Hak bisa segera disampaikan pertanyaannya. Langsung hubungi nomor telepon kami 085 284 700 147, atau silakan Anda kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 081 321 461 079, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan melalui Facebook ya, di kolom komentar postingan terbaru Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, bagaimana dalam bekerja sebagai sebuah tim di suatu tempat, di saat kita sebagai seorang atasan, kemudian kita mempercayakan kepada bawahan kita untuk mengerjakan suatu hal. Nah, kita percaya bahwa dia mampu, dan kita melihat ada tanda-tanda bahwa dia punya potensi. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang dikerjakan tidak juga menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai harapan atau ekspektasi sebelumnya. Itu gimana Bang solusinya? Apakah memang cara yang salah dalam melakukan pembinaan, atau memang dia tidak bakat di situ dan harus diarahkan sesuai passion atau kemampuannya dia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam pekerjaan itu gini Kang Hakim, apabila kita hendak sampai kepada tujuan yang kita mau kerjakan, hasil yang kita mau capai, pastikan kita orang yang kita delegasikan itu mempresentasikan kepada kita dulu. Baik. Jadi jangan mendelegasikan tanpa mempresentasikan atau tanpa menjelaskan. Ya. Kamu bikin meja ya yang bagus, oke. Nah begitu oke tuh harusnya jangan lepas saja. Kita tanya, kayunya dari apa? Kayunya dari ini. Kakinya model apa? Model begini. Surutannya pakai apa? Pakai ini. Pinggir-pinggirnya pakai apa? Pakai itu. Coba kamu presentasikan. Dipresentasikan tuh oh ya bagus, sudah kamu lakukan ya. Artinya setuju dari apa yang dia mau kerjakan karena kita menyetujui. Jadi jangan mendelegasikan sesuatu yang kita nggak tahu ujungnya bakal apa gitu. Kalau bikin meja ya kaki 4 siap, ya jadi ya ini memang kaki 4 bener. Ya tapi nggak sesuai ekspektasi saya Bang. Ekspektasi Anda segimana? Ya saya pengennya begini. Loh sejak awal harusnya dikasih tahu. Ya kan? Kalau sejak awal dikasih tahu ada kesepakatan di situ. Jadi mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di bawah kita dalam satu tim pekerjaan, pastikan jelas tujuannya, hasilnya seperti apa. Baik. Lalu biarkan tim mempresentasikan kepada kita cara-caranya, dan kita boleh debat di situ, boleh. Kenapa? Karena debat itu akan menghasilkan cara yang lebih efisien, cara-cara yang lebih efektif. Gitu. Jadi jangan menghindari debat, dikritisi jangan sampai kita nggak suka dikritisi. Dikritisi itu tujuannya supaya kita lebih baik, gitu. Nggak apa-apa, sehingga nanti pada saatnya apa yang kita harapkan sama-sama kita sepakati, oke ya kita deal ya, begini hasilnya nanti ya, oke lakukan, baru delegasi dilakukan. Atau kemudian saya hari ini saya mau mau rapat, kamu kerjakan A B C D, oh ya siap. Nah, seolah-olah kita tinggalkan begitu saja. Kemudian gimana hasilnya? Wah, ternyata ini kurang. Nah, kenapa tuh Bang kalau demikian? Berarti kita tidak punya list pekerjaan. To-do listnya harus juga siap. To-do listnya mengerjakan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi delegasi itu kepada orang yang jelas, itu saja. Jangan sampai kita mendelegasikan pekerjaan tanpa kejelasan. Nah kalau tanpa kejelasan, iya orang mengerjakan sesuka-suka dia. Menurut dia ini sudah sempurna, sudah selesai. Menurut dia. Menurut kita yang ngasih delegasi, enggak. Jadi pastikan ada link and match, nyambung dan sesuai apa yang kita ingin kerjakan, dan orang juga paham apa yang akan dikerjakan. Insyaallah. Baik.
Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya bagaimana kita menyikapi lingkungan pekerjaan di mana teman-teman kita tidak bekerja dengan kooperatif. Jadi saya yang capek sendiri Bang, sedangkan manajemen seperti acuh tak acuh. Saya ingin resign tapi belum menemukan peluang yang bisa saya ambil Bang. Mohon penjelasannya, apakah saya harus mengadukan teman-teman yang memang tidak baik dalam pekerjaannya, atau saya harus menegur mereka sedangkan saya tidak punya kewenangan? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harusnya perusahaan beruntung sekali itu punya orang sebaik dia kan. Perusahaan harusnya berterima kasih. Ada orang yang peduli dan dia mau berbuat sesuatu. Teman-teman dalam lingkungan kerjanya bang nggak kooperatif. Semuanya tak acuh kepada hasil akhir tuh merasa nggak peduli. Yang penting dia masuk sore pulang selesai dan kayaknya nggak mau bekerja sama. Dan dia memikirkan itu dia baik gitu. Nah saran saya nih Kang Hakim, dia ngobrol kepada manajernya, Pak, saya menyarankan supaya produksinya lebih bagus atau hasilnya lebih baik atau produktivitas karyawan juga meningkat. Ada beberapa yang harusnya dilakukan. Lingkungan kerjanya nggak kondusif Pak. Soalnya misalnya AC-nya mati, jadi orang tuh nggak nyaman, akhirnya pada main game keluar misalnya gitu ya. Dikasih pekerjaan nggak mau ngerjain gitu. Cobalah Pak dilakukan lingkungan supaya lingkungan pekerjaannya bagus. Saya sarankan sih begini, saya sarankan begitu. Dia ngobrol kepada pimpinannya, tujuannya adalah untuk kebaikan pekerjaan yang memang di departemen dia lakukan. Gak usah khawatir nanti wah ini cari muka, jangan begitu, karena jika tidak Anda yang mau melakukan, mau nunggu siapa lagi? Jadi kalau berbuat baik tuh rumusnya gini, kalau bukan Anda siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu kan? Ambil peran, nggak apa-apa. Nanti dibenci orang bang, itu dugaan. Ya, insya Allah kalau mereka juga tahu kebermanfaatan dari apa yang menjadikan pekerjaannya lebih baik, dan itu akhirnya jadi amanah, pekerjaannya dilakukan dengan amanah, berpahala, pulang jadi berkah. Dibanding ketika dia datang ke situ pekerjaannya nggak dikerjakan, tidak amanah. Ketika dia pulang nggak berkah. Kita kan ingin mendapatkan rezeki yang berkah, gitu ya Kang Hakim. Jadi dalam pekerjaan itu di situ disematkan amanah loh, jangan salah. Di dalam pekerjaan tugas yang kita lakukan setiap hari itu kita disematkan amanah. Kalau kemudian amanah itu kita khianati, hati-hati, ada larangan Allah di situ, jangan khianati amanah. Ya, jadi apabila kita mengkhianati amanah, nanti Allah minta pertanggungjawaban. Ini masalah pekerjaan bang, sama aja. Masalahnya Anda bekerja di situ dikasih amanah. Maka selesaikan amanah itu dengan baik. Dan ketika kita melihat lingkungan nggak sehat, nggak bagus, ya selesaikan, tanyakan kepada pimpinan, Pak, saya khawatir nggak amanah. Gitu. Saya khawatir tugas-tugas yang diberikan kepada saya nggak selesai. Dan kalau nggak selesai Pak, jangan sampai rezeki yang saya terima ini nggak berkah. Gitu, saya ingin amanah yang diberikan kepada saya dilakukan dengan baik. Tapi Pak, mohon lingkungan pekerjaan teman-teman ini tolong dibina. Makanya kalau di Abang kan ada pertemuan rutin setiap bulan sekali tuh, ada pembinaan, ada kajian di situ. Supaya apa? Karena mental bekerja penting dibangun, soft skill penting dibangun, kerjasama, saling menghargai, saling toleransi, kesetia kawanan, kemudian dia bisa kooperatif. Itu lebih penting dibanding mereka punya skill yang mungkin hanya dia yang bisa gitu. Tapi kalau nggak kooperatif, nggak mungkin dia bisa kerja sendirian, iya kan? Jadi yuk Abang sarankan ngobrol sama pimpinan supaya ada kepentingan besar, tidak hanya kepentingan Anda secara pribadi, tapi kepentingan besar itu kepentingan usaha dan perusahaan. Dan yang paling penting, Anda ingat-ingat, ini kepentingan suatu saat Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sampai kemudian amanah yang diberikan ini kita khianati, gitu ya. Insyaallah.
Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, termasuk yang menyampaikan pertanyaan tentunya. Baik, kita akan jeda lagi sahabatku, dan masih ada satu segmen lagi untuk kesempatan kita belajar di program Inspirasiku kesempatan sore hari ini. Kita jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Tapi sayang sekali saat ini kita sudah berada di penghujung acara ya. Sudah waktunya bagi kami untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas untuk kesempatan sore hari ini. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menyampaikan kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, kita simpulkan bahwa apakah ketika kita menghadapi sesuatu dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, apakah kita harus mengikuti passion kita ataukah kita mendobrak passion. Pastikan bahwa passion itu bukan sesuatu yang kita merasa nyaman untuk melakukannya. Tapi passion itu adalah di mana kita punya alasan yang kuat kenapa saya harus melakukan itu. Misalnya bahwa passion saya untuk tetap mau sholat gitu. Itu apa tuh passionnya? Ya ibadah. Karena kita ingin rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ketika melakukan sholat itu tidak ada beban, tidak ada enggan untuk melakukannya. Ada gairah, ada passion di situ. Beruntungnya kita telah ditakdirkan untuk bisa bersujud gitu misalnya ya. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan aku untuk hari ini bisa bersujud kepadamu, bisa ibadah hari ini kepadamu. Jadi passionnya tuh itu gitu. Bukan jadi beban nanti ibadahnya. Dalam pekerjaan juga sama. Bukan harus sesuai dengan apa yang kita bisa atau apa yang kita mau, tetapi karena passionnya adalah mengikuti perintah Allah. Perintah Allah adalah wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Hendaklah kalian itu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka passion untuk saling tolong-menolong inilah membuat kita bergairah untuk membantu. Apapun atasan kita perlu bantu. Pekerjaan di mana kita bekerja di perusahaan itu kita bantu, sehingga mereka butuh kita dan kita ada di sana. Maka jadilah kita menjadi orang yang berperan untuk membantu kesulitan orang lain. Dalam rangka apa? Wa ta'awanu, dalam rangka perintah Allah. Jadi nanti nilai yang dibentuk adalah passionnya ibadah kepada Allah. Kalau nilai ibadah kepada Allah, maka saya jamin ada keberkahan yang melimpah di situ, Kang Hakim. Meskipun dia sulit, ada sabarnya jadi kebaikan. Begitu dihargai, dia bersyukur, syukurnya jadi kebaikan. Ketika dia mungkin merasa tidak cocok dalam pekerjaan, dia ridhonya jadi kebaikan. Ketika dia mengerjakan dan tidak dihargai oleh orang lain, dia harus ikhlasnya jadi kebaikan. Semua lingkungannya kebaikan, dan itu passion yang sesungguhnya. Jadi passion bukan berarti keinginannya sesuai dengan nafsu misalnya ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam batin gitu. Passionnya bukan begitu. Tapi passion ada alasan kuat kenapa saya melakukan itu, dan sebaik-baik passion adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam deritanya bisa kita bersabar, sabarnya jadi kebaikan. Dalam keberlimpahannya ada kesyukuran, syukurnya jadi kebaikan. Dan ini menjadi ruh kita di dalam mengerjakan segala sesuatu. Sama di dalam berkeluarga juga demikian. Karena Allah memerintahkan untuk baik kepada anak-anak. Karena Rasulullah mencontohkan baik. Dan khairukum khairuli ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Maka aku harus baik kepada keluarga. Selama gantungan passionnya itu dijamin. Meskipun berat, meskipun sulit, ada banyak keberlimpahan kebaikan di sana. Jadi passionnya bukan karena, tapi nggak cinta tuh bang, nggak cocok tuh bang, bukan begitu ya. Passionnya adalah digantungkan kepada yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah kita mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga passionnya akan menjadi banyak keberkahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk menemukan jalan kebaikan, dan kebaikan yang betul-betul baik adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menemukan banyak kesulitan, rintangan dan hambatan, kita memohon kepada Allah untuk dibukakan segala kemudahan dan pintu-pintu kebaikannya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan juga untuk sahabatku. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan ya. Kemudian juga untuk Radioku Network, terima kasih atas kerjasamanya sudah merelay program Inspirasiku di kesempatan sore hari ini. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.